Hello, what's up guys? Kalian semua yang ada di rumah, selamat pagi untuk kalian semua. Perjalanan kita hari ini, saya akan ke sebuah kali yang ada di Osi. Namun sebelum kita jalan, kita cuci tangan dulu agar terbebas dari penyakit corona. Oke guys, di kali tersebut kita akan membuat sebuah vlog yang bertema tentang macam-macam pemodelan hidrologi. Ya, mari kita langsung ke kalinya. Let's go, check! Oke guys, sekarang kita udah sampai di lokasinya. Mari kita kalinya seperti ini. Mari kita ke bawah. Guys, kita udah ada di lokasinya. Ya, kali ini namanya Kali Tanimbar. Oke, di vlog kali ini kita akan menjelaskan tentang macam-macam pemodelan hidrologi. Ya, kita mulai saja. Yang pertama adalah model USLE atau Universal Soil Loss Equation. Model USLE ini adalah model erosi yang dirancang untuk memprediksi rata-rata erosi tanah dalam jangka waktu panjang dari suatu areal usaha tani dengan sistem pertanaman dan pengolahan tertentu. Itu menurut Wismeyer dan Smith pada tahun 1978 dalam Arsyad 2000. Model USLE ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah diantaranya model tersebut dinilai tidak efektif jika diaplikasikan di luar kisaran kondisi di mana model tersebut dikembangkan. Ya, ada juga kelebihan dari model tersebut. Kelebihannya adalah sampai saat ini telah dan masih diaplikasikan secara luas di seluruh dunia. Karena model tersebut mudah dikelola, relatif sederhana dan jumlah masukan atau parameter yang dibutuhkan relatif sedikit dibandingkan dengan model-model lainnya yang bersifat lebih kompleks. Yang kedua adalah model ANSWER atau Areal Non-Point Source Watershed Environment Response Simulation. Adalah model deterministik Salim et al. Pada tahun 2006 yang menggunakan model ANSWER untuk melakukan pemodelan hubungan hujan, limpasan dan kapasitas erosi pada subdas Cipeles di Sumedang, Jawa Barat. Kelebihan dari model ANSWER ini adalah dapat memberikan keluaran sekaligus berupa debit aliran pada sungai kehilangan tanah akibat erosi dan sedimentasi, dan juga mampu memproses kerja simulasi atau skenario secara serentak dalam berbagai kondisi das. Ya, kekurangan model ANSWER ini untuk das berukuran besar atau lebih dari 100 km persegi, hasilnya kurang akurat dan cukup baik untuk das berukuran sedang atau kurang dari 100 km persegi, dan bukan merupakan model time series sehingga pendekatan keluarannya hanya sekali atau pada kurun waktu tertentu dan tidak selamanya. Ketiga adalah model GWES atau model ROS, merupakan model berdasarkan pendekatan proses erosi yang mempengaruhinya, yaitu daya pelepasan partikel tanah oleh butir-butir hujan dan aliran permukaan sebagai agen utama penyebab erosi tanah. Ya, kelemahan dan keunggulan dibandingkan dengan model USLE yang pertama itu, salah satu keunggulan dari model fisik seperti GWES adalah terakomodasinya fungsi filter sedimen.
Oke, yang keempat adalah model AGNPS atau Agricultural Non-Point Source. Model AGNPS ini adalah model hidrologi dengan parameter terdistribusi dan mensimulasikan hubungan hujan, limpasan, dugaan dari hasil sedimen dan hara. Kita lihat dari kelebihan model AGNPS ini adalah satu, dapat memprediksikan erosi dengan hasil akurat di seluruh das berdasarkan parameter distribusi yang digunakan. Dua, dapat mensimulasikan berbagai kondisi biofisik das secara bersamaan. Kekurangan model AGNPS ini adalah input model yang digunakan sangat banyak, dan juga kedua, keluaran aliran permukaan hanya berupa volume dan debit, tidak bisa menghasilkan hidrograf. Model hidrologi yang kelima adalah model web. Ya, model web ini adalah sebuah program simulasi komputer kontinu yang memprediksi hasil sedimen dan sedimentasi dari aliran di permukaan tanah pada lahan yang berlereng. Hasil sedimen dan sedimentasi dari aliran yang terkonsentrasi dalam saluran yang kecil dan sedimentasi pada outlet. Untuk model yang keenam adalah model SWOT. SWOT ini dikembangkan untuk memprediksi dampak praktik pengolahan lahan terhadap air, sedimen, dan bahan kimia pertanian dalam das yang besar dan kompleks dengan bermacam-macam jenis tanah, penggunaan lahan dan kondisi pengolahan dalam periode yang lama. Ini menurut Nets et al. Pada tahun 2005. Oke, untuk model yang ketujuh adalah model BCM atau Basin Characterization Model. Adalah model komputer matematis yang menghitung input dan output hidrologi dari area landscape tertentu dan umumnya dijalankan pada time step bulanan untuk wilayah besar. Meskipun model harian telah dikembangkan untuk daerah aliran sungai yang kecil. Oke guys, untuk vlog kali ini mungkin hanya 7 model hidrologi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mensupport saya. Dan ingat satu lagi, tetaplah di rumah, jaga kesehatan Anda. Jikalau jalan keluar, ingat pakai masker dan ingat mencuci tangan. Salam hormat, Forester 17. Peace.